Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas informatika. Pada video ini, kita akan mempelajari sebuah materi tentang perbedaan fakta, opini, dan hoax. Yuk, mari kita simak videonya. Selamat datang kembali. Pernah nggak sih ngerasa kayak tenggelam gitu di lautan berita digital setiap hari? Informasinya kan banyak banget ya. Dan tantangan terbesarnya yaitu, mana yang bisa kita percaya? Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Waktu kita lagi asyik scrolling di lini masa, gimana caranya kita bisa bedain mana yang beneran fakta sama mana yang cuma bohong doang, yang sengaja dibuat-buat? Soalnya gini, ini tuh bukan cuma soal banyak-banyakan baca, tapi soal gimana kita bacanya itu cerdas. Informasi yang mampir ke kita tiap hari itu kan macam-macam ya. Ada yang udah jelas kebenarannya, ada yang cuma pendapat orang, dan ada juga yang bahaya. Nah, ngertiin perbedaannya ini itu kunci utamanya biar kita nggak gampang kesesat. Oke, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Kita bakal mulai dari ngelihat dulu nih, segede apa sih tantangan yang kita hadapi? Dan kenapa kemampuan buat milah-milah informasi ini benar-benar jadi kayak super power di zaman sekarang? Coba lihat angka ini, lebih dari 3 juta. Itu jumlah artikel berita baru yang muncul online setiap harinya. Gila kan? Coba bayangin aja, segitu banyak informasi berebut perhatian kita. Jelas mustahil dong buat kita baca semuanya. Makanya kemampuan buat nyaring informasi dengan cepat itu jadi penting banget. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bareng-bareng ngerakit semacam toolkit atau perangkat literasi digital. Anggap aja ini kayak kotak peralatan mental yang bisa langsung kamu pakai setiap kali nemu berita atau informasi baru. Oke, sekarang kita bangun fondasinya dulu ya. Biar bisa bedain ketiganya, ya kita harus paham betul dulu dong apa sih artinya fakta, opini, sama hoax itu. Oke, kita mulai dari fakta. Kata kuncinya di sini cuma satu, bisa dibuktikan. Fakta itu nggak peduli kita suka atau nggak suka. Fakta itu ya pernyataan yang bisa dicek benar atau salahnya pakai data, rekaman, atau sumber yang jelas. Contoh gampangnya, air mendidih di suhu 100 derajat Celcius. Udah, itu fakta. Bisa diuji, bisa dibuktikan. Beda lagi sama opini. Nah, kalau opini ini sifatnya subjektif banget. Isinya tuh soal keyakinan atau perasaan seseorang. Ciri-cirinya gampang, sering ada kata-kata kayak terbaik, paling jelek, seharusnya, menurut saya. Contohnya, kopi tuh minuman paling enak buat pagi-pagi. Bisa jadi kamu setuju, bisa jadi juga enggak. Tapi nggak ada cara buat ngebuktiin itu secara objektif kan? Yaitu opini namanya. Nah, ini dia nih yang paling bahaya, hoax. Hoax itu bukan sekedar salah informasi ya. Ini adalah kebohongan yang sengaja dibikin buat nipu. Kuncinya ada di niat. Jadi hoax itu emang dari awal dirancang buat ngacoin pikiran dan mainin perasaan kita. Tabel ini ngebantu banget buat lihat perbedaannya secara langsung. Coba kita lihat ya. Dari sisi verifikasi, fakta jelas bisa dibuktikan. Opini nggak bisa. Nah, hoax ini unik. Dia justru bisa dibantah pakai fakta. Terus, dari sifatnya, fakta itu objektif, opini subjektif, dan hoax itu ya nipu. Dan yang terakhir, paling penting, lihat niatnya. Fakta tujuannya ngasih info, opini buat meyakinkan. Sementara hoax, tujuannya cuma satu, menyesatkan. Contoh ini pas banget nih buat ngegambarinnya. Kalau ada yang bilang, acaranya mulai jam 8 malam. Oke, itu fakta. Kita bisa cek di jadwal kan? Tapi kalau ada yang bilang, acaranya itu acara terbaik tahun ini. Nah, terbaik itu kan penilaian pribadi, itu opini. Dua-duanya bisa aja benar menurut orang yang ngomong, tapi cuma satu yang bisa kita sebut sebagai fakta. Oke, definisinya udah dapat, teorinya udah jelas. Sekarang masuk ke bagian paling pentingnya, gimana cara pakainya di dunia nyata? Yuk, kita masuk ke metode praktisnya. Ini dia, 3 langkah simpel yang bisa langsung kamu coba. 1. Selalu cari bukti. Jadi pas baca sesuatu, tanya ke diri sendiri, ada datanya nggak? Ada kutipan dari sumber lain nggak? Kedua, kenali bahasa subjektif. Coba deh perhatiin, ada nggak kata-kata yang emosional atau yang sifatnya menilai banget? Nah, yang ketiga ini krusial banget. Selalu pertanyakan sumbernya. Coba cari tahu, siapa sih yang bikin info ini? Terus kira-kira niatnya apa ya? Kutipan dari Rumi ini kena banget ya. Jadi, pinter di dunia digital itu bukan cuma soal jago nyari kebenaran, tapi juga soal punya seni buat tahu mana yang perlu diabaikan, mana yang cuma berisik aja, mana opini kosong, dan mana kebohongan yang emang sengaja disebar.
Oke, jadi semua alatnya udah kita kumpulin nih. Sekarang ayo kita rangkum semuanya jadi satu toolkit literasi digital yang siap kamu pakai kapan aja. Nah, ini dia isi toolkit kamu. Pertama, ada kaca pembesar. Ini buat nyari fakta dan bukti-bukti kecil. Terus, ada gelembung pikiran. Ini buat ngenalin mana opini dan kata-kata yang subjektif. Jangan lupa, ada bendera merah. Langsung angkat ini kalau ada sesuatu yang kedengarannya terlalu heboh atau aneh. Dan yang paling penting, selalu bawa tanda tanya. Selalu bertanya siapa di balik info ini dan kenapa mereka nyebarin ini. Pada akhirnya, ya inilah tujuannya. Ini semua bukan cuma teori loh. Ini soal gimana kita ngambil alih kendali. Dengan toolkit ini, kita nggak lagi jadi konsumen informasi yang pasif, yang cuma nerima aja. Tapi, kita jadi navigator yang aktif dan kritis. Jadi, sekarang bolanya ada di tangan kamu. Kamu udah punya semua peralatannya. Pertanyaannya sekarang, pas kamu buka media sosial atau portal berita nanti, artikel mana nih yang bakal kamu bedah pertama kali pakai toolkit baru kamu ini? Sekian video ini, semoga dapat menambah pemahaman kalian. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.